Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini semua sebagai timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak, dan semoga apa yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jauhkan dari kita ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Para dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma, dan kali ini kita akan lanjut pada ayat yang ke-9 insyaallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Kapan ini terjadi? Ini terjadi ketika kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang kafir, disebabkan mereka tidak beriman dengan akan adanya hari berbangkit. Ketika Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat, dan apa yang selama ini mereka ingkari, ternyata Allah Subhanahu wa taala tampakkan semua. Dan ketika terjadinya hari kiamat, pandangan-pandangan mereka itu tertunduk. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bingungnya mereka, karena mereka mengira yang seperti ini tidak terjadi. Rumah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tunduknya orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini bentuknya adalah penyesalan. Sebagaimana seorang ketika dia sudah bersalah, sulit dia mengangkat kepalanya, sulit dia menengadahkan wajahnya ke atas karena kesalahan yang dia sudah perbuat. Dan begitulah kondisi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala
kafir terhadap hari berbangkit, semuanya tunduk dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan inilah pelaku kriminal nanti pada hari kiamat, yang tidak bisa lagi berucap apa-apa kecuali penyesalan yang datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan mereka bangkit dari kubur mereka masing-masing? Maka ini merupakan pertanyaan keheranan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin. Para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya, orang-orang musyrikin ini mereka tidak mengingkari akan adanya Allah. Mereka mengaku adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka harus pasrah, maka mereka pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dialami oleh Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib, Bu? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya siapa? Syaibah. Ya, nama aslinya adalah Syaibah. Orang tuanya Hashim. Ya, orang tuanya adalah Hashim. Hashim ini punya anak. Anaknya bernama Syaibah. Tapi karena pamannya Al-Muttalib memboyongnya ke Makkah, yang pada saat itu dia masih anak kecil, maka orang-orang mengatakan telah datang budaknya Al-Muttalib. Budak itu dalam bahasa Arab artinya abdun. Maka kakek Nabi ini lebih dikenal dengan panggilan Abdul Muttalib. Lihat apa yang terjadi pada saat tentara-tentara bergajahnya Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Maka di saat itulah Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia musyrik. Sama seperti seorang yang ketika berlayar di atas kapal, pada saat ombak yang begitu tinggi dan kencang besar, maka di saat itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke darat, maka kembali lagi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik ini pada dasarnya beriman, ya, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang salah dari mereka karena mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adanya mitra untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit. Beriman kepada Allah, mereka mengakui iya. Tapi untuk masalah hari berbangkit mereka tidak mengimani. Mereka tidak mengimani, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Sehingga ketika mereka pada hari kiamat mereka mengatakan a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Maka ini pertanyaan keheranan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat, yang sudah habis, sudah bersatu dengan tanah, bahkan unsur-unsurnya itu sudah sama dengan tanah? Apakah yang demikian ini akan dibangkitkan lagi? Apakah mungkin bisa jasad yang sudah hancur lebur bersatu dengan tanah ini akan dibangkitkan lagi? Maka ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari orang-orang musyrikin yang mereka heran dengan peristiwa kiamat. Qalu tilka idzan karratun khasirah.
Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Artinya kalau dikembalikan lagi seperti semula, maka tentulah kondisi mereka ini sangat rugi. Fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja, antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tiupan menghancurkan seluruhnya, sehingga yang mengalami tiupan yang pertama ini adalah orang-orang yang tidak ada lagi iman di dalam hatinya. Di antara manusia-manusia terburuk yang dia hidup ketika kiamat ditegakkan, yang dia hidup pada saat itu, pada saat Allah meniupkan sangkakala melalui malaikat Israfil, yang Allah perintahkan ditiupkan sangkakala di hari Jumat. Maka setiap datangnya hari Jumat, para malaikat ketakutan, karena kemungkinan itu akan ditegakkan hari kiamat. Tapi kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya. Jumatnya kapan tidak ada yang tahu. Nah, pada tiupan yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tiupan yang membinasakan seluruhnya, hancur semuanya, mati seluruhnya. Dan pada tiupan yang kedua, antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua jaraknya 40. Abu Hurairah ketika ditanya, apakah 40 hari? Maka dia enggan menjawabnya, karena Nabi nggak jelaskan. Apakah 40 bulan? Maka dia pun tidak menjawab. Apakah 40 tahun? Maka dia juga tidak menjawab, karena Nabi hanya mengatakan antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua 40. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari bawah arasy-Nya, dan hujan ini seperti spermanya laki-laki yang dia membasahi tulang-tulang ekor yang masih ada, dan dari sanalah dikembalikan semua makhluk. Para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan bukti-bukti bahwa mengembalikan manusia seperti semula itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sudah menunjukkan bukti bahwa Allah mudah mengembalikan manusia seperti sedia kala, dan kita akan menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, bukti yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah membangkitkan, mengembalikan manusia yang sudah hancur, sudah bersatu dengan tanah ratusan tahun, yang dia sudah mati, sudah menjadi tulang belulang. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-55 56, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, itu Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami bisa benar-benar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas. Kami akan beriman kalau kami bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas. Allah menampakkan dirinya, baru kami beriman. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada mereka kilat, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika kilat atau petir itu menyambar, jemaah ini dimuliakan oleh Allah, Allah jadikan satu mati, yang lainnya lihat. Satu mati, yang lainnya lihat. Jadi Allah tidak jadikan semuanya mati dalam satu waktu.
Tapi Allah jadikan kematian mereka apa? Giliran. Satu mati, kedua, ketiga, sampai semuanya mati. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami membangkitkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya? Allah bangkitkan satu dulu. Satu orang dibangkitkan. Ketika satu orang ini dibangkitkan, Allah bangkitkan orang yang kedua, dilihat oleh orang yang pertama. Allah bangkitkan orang yang ketiga, dilihat oleh orang yang kedua dan yang pertama. Seterusnya demikian. Agar mereka tahu bahwasanya membangkitkan manusia yang sudah mati ternyata mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang sulit. Maka ini dalil yang bisa membantah klaim orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman dengan akan adanya hari berbangkit. Dan sudah datang kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala mematikan suatu kaum lalu membangkitkan kembali dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-72 73. Dan ini masih kisahnya Bani Israel. Apa kisahnya? Itu ketika terjadi pembunuhan, maka mayat ini diletakkan di pintu rumah seorang laki-laki. Maka orang-orang mengklaim bahwasanya pemilik rumah ini telah membunuh laki-laki ini, sementara pemilik rumah ini nggak tahu apa-apa. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Musa untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk apa? Menyembelih seekor sapi. Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Modelnya bagaimana, warnanya bagaimana, bebas. Tapi mereka tanya kepada Nabi Musa, sapi betina yang bagaimana, warnanya apa, dan seterusnya, sampai pada akhirnya ini memberatkan mereka. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi kita SAW. Nabi katakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu apa? Banyak nanya, banyak bertanya. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau suami memberikan sesuatu yang sifatnya umum, gak usah tanya-tanya lagi, ambil aja. Ya, gak usah tanya lagi. Iya, Bu, ini uang gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan tanya untuk apa lagi. Suami sudah mengatakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, semua include, yang namanya kebutuhan semuanya include. Jangan ditanya. Nah, kalau nanti ditanya, pada akhirnya membebani yang bertanya. Akhirnya apa? Sama saja ngasih uang nggak bisa dimanfaatkan juga. Itu disebabkan karena apa? Banyak nanya. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika suami mengatakan, ketika istrinya mengatakan, "Mas, mau masak apa hari ini? Mau makan apa hari ini? Yang penting enak." Yang penting enak. Tanya lagi, yang enak yang gimana? Yang penting enak, umum saja. Nah, kalau seandainya dikhususkan, si istri nggak bisa membuat yang diinginkan oleh suami. Yang penting enak dia buat, jadi udah selesai. Sehingga ini nggak repot. Nah, begitu juga dengan syariat. Yang tidak dilarang, yang tidak diperintahkan, berarti boleh. Ya, berarti diperbolehkan. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Selagi ada dalil perintah dan larangan, perintah dikerjakan, larangan
ditinggalkan. Selagi belum ada itu maka artinya boleh, jangan tanya-tanya lagi. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Akhirnya sulit tapi didapatkan. Setelah dapat apa yang diperintahkan, suruh disembelih. Sapi itu didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Hanya satu peternak yang punya dan harus membayar dengan harta yang mahal. Hanya sebatas pengen tahu siapa yang membunuh. Akhirnya sapi ini pun disembelih. Kemudian diambillah bagian dari sapi itu. Allah perintahkan untuk dipukulkan kepada orang yang mati ini. Ketika dipukulkan maka hiduplah orang yang mati ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia katakan, yang membunuhku adalah keponakanku, keponakan laki-lakinya. Karena yang dibunuh ini hartanya banyak dan ahli warisnya cuma satu, perempuan. Nggak ada lagi ahli waris yang lain. Nah, sehingga kalau seandainya dia mati, keponakannya ini dapat bagian. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini bukti yang kedua bahwasanya mudah bagi Allah untuk membangkitkan. Namun setelah dia mengatakan yang membunuh adalah keponakannya sendiri, sudah habis itu mati lagi dia. Ya, nggak hidup lagi. Hanya sebatas menerangkan siapa yang membunuhnya. Setelah dia terangkan, dia pun mati lagi. Contoh yang ketiga jemaah. Masih Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan suatu kaum yang keluar dari kampung halamannya karena lari dari kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Faqala lahumullah mutu. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, matilah kalian. Mereka keluar dari kampung halaman mereka karena lari dari kematian. Pada saat mereka keluar dari kampung halaman mereka, ternyata Allah matikan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kembali. Agar apa? Agar mereka bersyukur bahwasanya yang namanya kematian, kemanapun seorang itu lari, tetap akan datang. Nah, di sana dijelaskan ketika puluhan ribu orang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan kematian, kemudian Allah hidupkan kembali agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang keempat, di mana ada seorang laki-laki yang melewati suatu kampung. Kampung ini sudah mati, atap-atapnya sudah rata dengan tanah. Lalu dia mengatakan, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah hancur ini? Lalu Allah matikan dia. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala matikan dia, lalu Allah hidupkan lagi dia. Lalu ditanya, berapa lama engkau di sini? Berapa lama engkau telah dimatikan? Dia katakan 1 atau setengah hari. Maka Allah mengatakan, engkau telah mati 100 tahun. Lihatlah keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Lalu Allah memperlihatkan kepadanya di hadapannya yang keledainya sudah menjadi tulang belulang. Maka Allah jadikan satu tulang belulangnya lalu dibalut dengan daging, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia sadar, ternyata mudah bagi Allah membangkitkan, menghidupkan orang yang sudah mati walaupun sudah lama. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil yang terakhir jemaah ini dimuliakan oleh Allah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa Bu? Suratnya masih surat Al-Baqarah ayat 259. Dalil yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 260. Tentang kisah Nabi Ibrahim yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati?
Maka Allah mengatakan, apakah engkau tidak percaya? Nabi Ibrahim mengatakan, aku percaya namun untuk menguatkanku. Apa yang Allah perintahkan? Ambil 4 ekor burung, cincang-cincang, dan masing-masingnya diletakkan di atas bukit. Lihat apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah Nabi Ibrahim melakukan, masing-masing potongan itu diletakkan di atas bukit, maka diperintahkan untuk kembali. Nah, pada saat kembali, potongan-potongan itu nggak ada yang salah, sama persis seperti hidupnya, nggak ada yang keliru. Sayapnya kemana, kakinya kemana, kepalanya kemana. Dan di sanalah Nabi Ibrahim melihat bagaimana keagungan, ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala ketika mengembalikan burung-burung yang sudah mati dicincang lalu dikembalikan utuh seperti semula tanpa ada kesalahan. Contohnya jemaah, mungkin dalam satu liang lahat itu ada 3-4 jasad misalnya, dan sudah menjadi tulang belulang. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan? Lalu gimana menyatukan tulang-tulang yang ada ini? Nah, inilah gambarannya ketika, ya, burung-burung ini dicincang menjadi beberapa bagian. Allah perintahkan untuk kembali burung itu dan tidak ada satupun bagian yang salah dan keliru. Begitu juga kalau seandainya dalam satu liang lahat Allah turunkan hujan, kemudian membasahi tulang ekornya, maka akan bangkit seperti dia dihidupkan kembali. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di zaman sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yang berpesan kepada anaknya, kalau aku nanti meninggal dunia, maka bakarlah jasadku. Kemudian kumpulkan abunya, lalu terbangkan di atas laut, dan Allah tidak akan bisa mengembalikanku. Ini pesannya ini. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukannya dan takut kepada Allah. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat? Allah perintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan semua serpihan-serpihannya. Maka semua dikumpulkan oleh bumi. Lalu Allah datangkan dia pada hari kiamat. Allah tanya, kenapa engkau berbuat demikian? Maka dia pun mengatakan, takut akan hukumanmu. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki ini pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya manusia walaupun sudah mati, hancur, dimakan binatang buas, hancur berkeping-keping, dibakar, ya, kemudian tidak tahu lagi di mana rimbanya ketika pesawat jatuh misalnya, ya, kemudian tenggelam di dasar laut, dimakan ikan dan seterusnya, yang pada akhirnya ikan ini memakan daging-dagingnya, ya, bangkainya dimakan oleh ikan, dan ikan ini dimakan oleh manusia. Bayangkan Bu, ya, siklusnya gimana? Ada orang mati, ya, masuk ke dalam laut, ikan makan bangkai ini, kemudian ikan ini terjaring dengan pukat harimau, dan ikan ini pun dilelang di pelelangan. Ibu-ibu beli, ya, ibu-ibu beli. Yang ibu makan apa Bu? Hah? Ikan atau bangkai? Apa ini makan? Ikan atau bangkai? Bangkai ikan atau ikan? Ikan hidup-hidup makan. Iya. Lihat, walaupun siklusnya demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siklusnya demikian, tapi semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan serpihan-serpihan seperti semula. Ya. Maklum kita kalau seandainya
hujan itu membasahi bumi, kemudian yang tinggal itu hanya tulang ekor. Ini gimana yang sudah jadi serpihan? Gimana yang sudah dimakan oleh makhluk yang lain? Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Hanya ada 2 huruf saja Allah menjadikan itu semua. Apa dia? Kun. Hanya dengan 2 huruf. Inilah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimanapun makhluk itu lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan kematian, takut nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wajib diimani. Karena memang kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dibangkitkan oleh Allah untuk kehidupan selama-lamanya. Kehidupan selama-lamanya hanya ada pada 2 tempat. Mana Bu? Surga dan neraka. Hanya ada 2 tempat saja. Gak ada tempat yang lain. Ya, tidak ada tempat yang lain. Ya, hanya ada 2 tempat. Walaupun memang Ashabul A'raf. Siapa ini Ashabul A'raf? Siapa Bu Ashabul A'raf? Yang pahala dan dosanya sama. Timbangannya sama. 50-50, 50-50. Sama timbangannya. Beratnya sama. Maka mereka disebut dengan Ashabul A'raf. Kemana mereka? Antara surga dan neraka. Tetapi hanya sesaat. Untuk apa? Untuk melihat ke dalam surga bagaimana. Ketika mereka melihat ke dalam surga, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Ketika mereka melihat penduduk neraka, ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Karena dia adalah ahlu tauhid, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang Allah selamatkan itu hanya ahlu tauhid, yang sama berat pahala dan dosanya, dan yang menjadikan dia dimasukkan ke dalam surga karena dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya adalah tauhid. Kalau sudah tauhid, maka selamat dari nerakanya Allah. Kalaupun masuk neraka, itu nggak kekal. Maka awal dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting. Kita jangan pernah mengandalkan sholat kita, jangan pernah mengandalkan puasa kita, jangan pernah mengandalkan sedekah kita. Giliran sakit datang kemana? Ke dukun. Ngapain ke dukun? Sekarang Bu, itu sukanya ibu-ibu minta air putih. Suka sekali minta air putih. Datang tujuannya ngapain? Minta air putih. Atau bawa air putih dari rumah, kemudian minta dibawakan. Jauh-jauh datang. Ya, jauh-jauh datang. Rupanya yang bawa air putih ini nggak bisa baca Al-Fatihah rupanya. Sampai-sampai minta kepada orang lain supaya baca Al-Fatihah. Yakin nggak yang dibaca itu Al-Fatihahnya benar? Ibu yang sudah belajar tahsin nih, dia belum tentu belajar tahsin Bu. Yang kita minta didoakan airnya itu belum tentu dia makhrajnya pas tuh. Ya, boleh jadi kena kesalahan apa? Kesalahan berat. Apalagi kalau seandainya bacanya ya ngalamin. Ya, alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, khairil maghdu katanya. Nah, kita minta supaya dia bacakan itu. Nah, kalau kita dengar bacanya, ini kesalahan berat, nggak diterima sholatnya. Masih minta juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang kan keliru. Kenapa kita nggak langsung berharap kepada Allah? Kenapa kita nggak langsung ambil air putih, kemudian kita baca, yakin bahwasanya Allah yang memberikan kesembuhan? Sudah, nggak repot-repot kita kemana-mana. Ya, sampai pada akhirnya ibu-ibu pun memberikan sugesti.
saya setelah baca Al-Fatihah dengan air itu, alhamdulillah dengan izin Allah penyakit saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar seperti ini, Bu, boleh-boleh Ibu yang didatangi. Iya, tolonglah Bu, bacakan Bu. Iya, yang tadinya dia pergi jauh-jauh, ternyata tetangga sebelah rumahnya bisa baca Al-Fatihah. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini yang terjadi. Sukanya yang seperti itu, yang instan. Padahal jangan ditanya tentang sholatnya, sedekahnya, puasanya. Giliran barang-barangnya hilang, tanya ke siapa? Orang pintar. Ya, orang pintar. Nah, itu yang terjadi. Giliran pengen dagang, minta dari siapa? Dukun, pelaris. Dan anehnya para dukun yang memberikan pelaris ini nggak pernah buka toko. Logika, Bu. Kalau seandainya itu laris, mereka akan buka toko itu banyak itu. Banyak cabang dibuat. Tapi nggak pernah satupun yang buka toko. Kita tetap juga minta. Nah, ini kesyirikan. Ya, ini kesyirikan. Dan ini yang memang ada di masyarakat. Oleh karenanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Orang-orang musyrikin yang mereka tidak beriman dengan akan adanya hari kebangkitan, di mana Allah akan membangkitkan nanti pada hari kiamat, ini balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan sebelum sampai pada hari kiamat itu, di antara beriman kepada hari kiamat itu akan adanya pertanyaan di dalam kubur. Iman kepada alam kubur, iman kepada adab dan nikmat kubur. Nikmat dan adab kubur itu ada. Walaupun mungkin kita melihat, kita nggak lihat kok ada disiksa dia. Dia hanya dimasukkan ke dalam kubur, kita nggak lihat. Maka kita akan bisa memberikan analogi jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ada dua orang yang tidur samping-sampingan nih. Tidur malam nyenyak. Ya, satu mimpinya buruk, satu mimpinya baik. Yang satu mimpi dikejar-kejar anjing. Yang satu mimpi dapat harta banyak dia. Ya, proyeknya lancar dan seterusnya. Senang dia. Tahukah kita yang mana yang disiksa, yang mana mendapatkan mimpi yang baik, mimpi yang buruk? Tahukah kita? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka mengalaminya di dunia mimpi. Sama seperti yang diadab, yang mendapatkan nikmat, mereka mengalaminya di mana? Di alam barzakh. Namun terkadang sesekali Allah tampakkan tuh. Ya, siapa yang mendapatkan nikmat, siapa yang mendapatkan adab, itu sesekali ditampakkan oleh Allah agar apa? Agar kita mempercayai dan memang mengimani akan adanya hari ada namanya adab dan siksa kubur. Siksa dan nikmat kubur ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beriman. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, antara suami dan istri ini beda mimpinya. Beda mimpinya, padahal tempat tidurnya sama. Seperti itu dia jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Si istri mimpinya apa? Dimarah-marahi suami. Si suaminya mimpinya apa? Nikah lagi. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam mimpi siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Begitu juga dengan orang yang disiksa maupun yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani, Gimana caranya? Karena ada dalil. Perkara gaib tidak akan bisa kita imani kecuali dengan dalil. Dan Nabi SAW menyebutkan bagaimana peristiwa tentang orang-orang yang akan dimatikan oleh Allah dari kalangan orang kafir dan orang-orang yang dimatikan oleh Allah dari kalangan orang-orang yang beriman. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah, dan masa itu akan datang pada kita yang masih hidup ketika Allah sudah sempurnakan rezeki untuk kita. Kalau sudah disempurnakan rezeki oleh Allah untuk kita, maka kita statusnya tidak berada di alam dunia lagi. Kita akan pindah menuju alam barzakh.
yang hari ini kita tinggal di rumah yang berada di atas tanah. Besok kita akan tinggal di rumah yang ada di bawah tanah. Tipenya hanya satu 1x2. Itu tipe rumah di bawah tanah. Kalau tipe rumah di atas tanah banyak tipenya, Bu. Ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun untuk kuburan mampu pun dia hanya seperti itu tipenya. Hanya seperti itu jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kalaupun dia ingin membuat bermegah-megahan kuburannya nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Maka lihatlah kuburan Nabi kita SAW, kuburan para sahabat sederhana. Orang-orang yang mulia kuburannya sederhana, nggak ada namanya sama sekali. Pernah ibu lihat namanya, Bu? Aisyah, istri Nabi, Fatimah, anak Nabi, Utsman, yang menantu Nabi. Ada nggak namanya di situ? Nggak ada. Hanya sebongkah batu besar dan gundukan tanah, sudah selesai. Tapi yang di bawahnya adalah orang-orang yang mulia. Nah, terkadang ada orang-orang yang Masya Allah kuburannya itu begitu megah, tapi kita nggak tahu di bawahnya itu apa yang terjadi dengan dia. Lebih baik kemegahan-kemegahan itu dia gunakan untuk membangun masjid yang akan menolongnya di dalam kuburnya, daripada dia bermegah-megah dengan apa? Dengan kuburannya. Jemaah ini muliakan oleh Allah. Ada kuburan harganya 200 juta. 200 juta, Masya Allah. 200 juta ini bangun masjid bisa, Bu? Bisa. Sudah jadi 200 juta? Sederhana. Iya, kalau sederhana sudah jadi. Yang penting walaupun hanya seukuran sangkar burung kita bangun, Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Bayangkan. Nah, terkadang kan, mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keluarga itu pengen semangatnya ketika orang tua meninggal dunia, ada sesuatu yang mereka banggakan, kumpul-kumpul sesama anak untuk apa? Buat batu nisan. Buat batu nisan. Berapa harga batu nisan, Bu? Ada yang pernah buat? Ada? Enggak ada. 500.000? Lebih. 1 juta? Lebih. Tergantung modelnya. Ya. Kalau dari papan ya 500 lah mungkin. Ya, sampai 5. Ini sampai 200. Ya. Belum lagi dikasih lentera. Untuk apa lentera ini? Kira-kira lenteranya untuk apa, Bu? Hah? Gak ada PLN Ustaz di bawah. Tanggung, jangan hanya lentera. Yang Telkom pun taruh. Ya, supaya bisa pasang wifi di bawah. Ya, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kita ini bukan orang musyrik, bukan orang kafir yang kalau ada apa-apa harus disediakan itu semua kemudian dibakar. Enggak. Cukup yang harus kita lakukan sebagai anak-anak bagaimana? Kumpul uang kemudian infakkan atas nama orang tua. Bangun masjid atas nama orang tua, wakaf untuk orang tuanya, pahala. Setiap yang sholat orang tuanya dapat pahala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, dan kita harus punya sikap, karena boleh jadi jemaah tidak semua keluarga yang faham. Terkadang kita dicibir, alah uang sekian aja untuk orang tua pun nggak mau. Ya, ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Maka bijaklah menyikapinya. Sampaikan, mohon maaf untuk yang ini saya nggak ikutan. Tapi untuk yang lain saya akan infak untuk orang tua kita. Ya, sampaikan demikian. Agar apa? Agar dikira kita itu nggak memberikan apa-apa untuk orang tua. Bukan untuk ria-riaan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang perlu disampaikan kepada keluarga, ya, bahwasanya ada yang kita lakukan untuk orang tua kita, yang kita tunjukkan sedikit, selebihnya kita simpan. Selebihnya kita rahasiakan dari keluarga kita agar kita tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang riya. Itu saja, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi ya, alam kubur ini bagian dari iman kepada hari akhir. Dan pada surat sebelumnya kita juga sudah mengingatkan
Sering Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir untuk melakukan amalan-amalan. Di antara amalannya apa, Bu? Allah gandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Contoh amalannya apa? Apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Kayaknya nggak ada, Bu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangga, hendaklah dia muliakan tamu, hendaklah berkata baik atau diam. Kenapa? Karena semua perbuatan itu akan dibalas pada hari kiamat. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Baik. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idahum bisahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala akan giring kita nanti pada hari kiamat. Yang Nabi sebutkan bagaimana bumi mahsyar. Yuhsyarun nas, disebut bumi mahsyar karena bumi itu tempat berkumpulnya semua makhluk. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra kakursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih, yang kemerah-merahan, seperti potongan roti yang terbuat dari tepung yang murni. Tidak ada tanda-tanda tertentu milik seseorang. Itu bumi datar, kosong, tanpa ada tanda-tanda apapun. Gak ada bangunan, gedung pencakar langit gak ada, pohon-pohon yang tinggi gak ada, ya gunung-gunung, bukit-bukit gak ada, rata semuanya. Dan di saat itulah manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi semuanya khawatir. Saking khawatirnya mereka tidak peduli lagi yang ada di hadapan, samping kanan, samping kiri mereka. Nabi kita SAW mengatakan, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, tidak dikhitan, tidak menggunakan sandal. Seperti itulah memang kondisi manusia itu dilahirkan. Ada nggak di antara ibu-ibu yang lahir sudah pakai sandal atau pakai kaos kaki, Ibu? Ya. Bayi ajaib viral langsung tuh. Iya, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Begitulah nanti pada hari kiamat dikumpulkan sampai-sampai jemaah ini dimuliakan oleh Allah, semuanya lari. Istri lari dari suaminya, suaminya lari dari istrinya, anak dari orang tuanya, orang tua dari anak, saudara dengan saudaranya. Sampai-sampai jemaah ini dimuliakan oleh Allah, sebaik apapun suaminya, nanti pada hari kiamat ketika istrinya minta kebaikan dari suaminya nggak akan dikasih, karena takut kalau seandainya dia memberikan kebaikan untuk istrinya, dia yang masuk neraka. Dan sesolehah apapun istrinya nggak akan mau memberikan kebaikan kepada suaminya nanti, karena dia takut kalau seandainya dia berikan kepada suaminya kebaikan, dia yang masuk neraka. Maka satu dengan yang lain jadi musuh, karena masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami akan dimintai pertanggungjawaban, apakah dia sudah menjadi seorang pemimpin. Istri akan dimintai pertanggungjawaban, apakah dia sudah taat dengan pemimpinnya, sehingga pada saat itu mereka disibukkan dengan urusan mereka masing-masing dan mereka tidak akan memberikan kebaikan mereka kepada orang dekat mereka sekalipun.
karena khawatir mereka tidak akan selamat. Kalau dengan memberikan itu mereka nggak selamat, mereka nggak mau. Maka pada saat itu apa? Nafsi-nafsi masing-masing. Bahkan ucapan para nabi ketika mereka didatangi oleh manusia, mereka mengatakan nafsi-nafsi. Hari ini masing-masing. Oleh karenanya jamaah ini dimuliakan oleh Allah, walaupun kita hidup berumah tangga dengan pasangan masing-masing, tapi kita harus punya teman dalam kubur kita. Dan kita mengandalkan teman itu nanti. Masing-masing akan mengandalkan temannya di dalam kubur. Yang kita cari sekarang, siapa teman kita di dalam kubur? Amalan. Amalan yang menjadi teman kita di dalam kubur. Sehingga ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, itu hanya diingat beberapa hari saja, Bu. Apalagi kalau seandainya ibu-ibu yang duluan meninggal dunia. Kira-kira berapa hari dilupakan suami? 3 hari, Bu. Yakin 3 hari, Bu? 1 hari sudah nengok kanan nengok kiri dia. Jangankan belum meninggal, Bu, masih hidup aja sudah. Ah, itu dia. Demikian jamaah dimuliakan oleh Allah. Apalagi sudah meninggal dunia. Dan memang wajarnya dikasih tempo hanya 3 hari. Beda kalau seandainya yang meninggal si suami. Berapa temponya? 4 bulan 10 hari. 6 lewat setahun sudah lupa dengan suami. Terlupakanlah dia. Dan yang ingat itu hanya anak. Hanya anak yang ingat dengan orang tuanya. Pasangan jarang. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu sering mendoakan suaminya dalam doanya. Insya Allah, alhamdulillah. Ya berarti masih ingat nih. Ya masih ingat. Nah, jadi kalau ibu-ibu mendoakan, ya niscaya pasangannya juga akan mendoakan. Tapi kalau ibu-ibu melupakan, maka pasangannya juga lebih cepat melupakannya, Bu. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Yang ingat kita itu hanya siapa? Anak. Karena memang doa yang sering kita hafal apa, Bu? Rabbighfirli wali walidayya. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Maka yang dikaruniakan oleh Allah anak itu saham. Bukan berarti mengabaikan pasangan, tidak. Tetap sebagai seorang istri tetap taat kepada suami. Sebagai seorang suami dia perhatian terhadap istrinya. Tapi dengan anak ini lain cerita. Karena statusnya tidak akan pernah berpisah. Gak ada yang namanya mantan anak, itu gak ada. Gak ada yang namanya mantan anak. Selama aja jadi anak dia. Bagaimanapun dia durhaka, bagaimanapun orang tua gak mengakui dia sebagai anak, itu hanya ucapan. Itu hanya ucapan. Hatinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah tetap menganggap itu anaknya. Sebandel apapun anaknya, tetap dia menganggap itu anaknya. Dan tetap dia berharap Allah berikan dia kebaikan. Seperti itu dia jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sampai orang tua sudah beralih hatinya dari anaknya, mendoakan keburukan dan tidak menganggap lagi, ini sudah keluar dari fitrah. Sekalipun seorang ibu menjual anaknya, dia akan teringat dengan anaknya. Dan kalaupun ternyata dia menjualnya karena ketidaktahuannya, keterpaksaannya, dia akan menyesal. Sehingga dia mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, aku akan tebus anakku. Karena itu adalah saham. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Karena masing-masing nanti jadi musuh pada hari kiamat. Pasangan jadi musuh nanti pada hari kiamat. Seperti itu dia. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani,
lari dari pasangan dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Dengan kesibukan itu mereka tidak lagi memperdulikan di hadapan mereka itu siapa. Karena urusannya apa? Urusannya apa yang Allah siapkan untuk dia, apakah dia disiapkan neraka atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang akan diberikan putusan. Orang yang akan diberikan putusan dengan cemas dan harap, apapun yang ditawarkan kepadanya dia akan nolak. Dia nggak akan mau. Karena hanya ada dua, hidup atau mati. Apakah putusan pengadilan yang memenggal lehernya atau menyelamatkan? Sehingga ditawarkan apapun dia nggak peduli sampai dia tahu keputusannya apa. Kalaupun pada akhirnya dipenggal lehernya, sudah jelas itu, sudah jelas dia. Nah, dan memang tidak ada lagi harapan untuk hidup, ya sudah, dia lakukan, dia terima keputusan itu. Begitu juga nanti pada hari kiamat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika keputusan itu belum ada, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu, maka sibuklah masing-masing lari dari ya pasangannya masing-masing. Maka di dunia ini jamaah, tempat kita beramal, tempat kita mengumpulkan bekal, sesama pasangan hanya bisa saling mengingatkan saja, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ini kembali kepada pasangan masing-masing, kepada suami dan istri. Artinya kalau seandainya dia mau beramal, kebaikan itu untuk dia, amalan itu untuk dia. Kalaupun dia tidak mau beramal, maka keburukan dampaknya juga kembali kepada dia. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Beda dengan anak, Bu. Adapun dengan anak, seorang ibu punya power, punya kekuatan yang harus ditaati, yang dia bisa paksa. Adapun dengan pasangan nggak bisa memaksa, karena ibu itu di bawah kekuasaannya, sehingga hanya sebatas apa? Dialog, nasihat, doa. Adapun maksa nggak bisa, kecuali senjata yang terakhir. Ketika sudah nasihat dia tidak terima, mendatangkan orang yang memberikan nasihat kepadanya juga dia tidak terima, terus-terusan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah kartu yang terakhir. Apa itu, Bu? Nah, itu dia. Ya, sebelum kartu itu keluar, sembunyikanlah rapat-rapat. Sabar dengan kondisi yang ada dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibu sudah memberikan nasihat. Tugasnya hanya sebatas apa? Nasihat. Gak bisa maksa. Sampai pada akhirnya disiksa seperti yang dialami oleh Asia. Di tengah terik matahari dijemur, tapi Allah telah menjanjikan surga atasnya. Dia sabar. Dia sabar, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka seharusnya seperti itulah yang dilakukan oleh ya ibu-ibu sekalian, bersabar dengan kondisi seperti itu. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bab ini sudah selesai tentang proses terjadinya kiamat, dikumpulkannya di padang mahsyar. Maka pada ayat selanjutnya berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'aun innahu tagha. Sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam inilah yang disebut dengan kalimullah atau kalimur rahman, nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa ini sesuatu yang memang terucap dan didengar. Maka di sini ada akidah,
ada keyakinan yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara. Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara. Allah berbicara dengan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kapan waktunya, di mana, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tidak diyakini oleh sebagian kelompok. Bahwasanya Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Iya. Adapun pembicaraan itu hanya sebagai bahasa jiwa. Gak ada yang terlontar, gak ada yang didengar. Maka ini yang dibahas oleh para ulama terkait dengan akidah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berbicara, ini namanya sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah. Karena sifat Allah ada dua, sifat zatiyah, ya sifat zatiyah, dan sifat ikhtiyariyah atau fi'liyah. Adapun sifat zatiyah, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ini tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya, yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat ikhtiyariyah atau fi'liyah ini ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinafikan oleh sekelompok sekte di dalam agama kita. Seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya, seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ini menafikan sifat ini. Dan sekte-sekte yang lain yang menafikan sifat ikhtiyariyah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Kapan Allah berbicara dengan Nabi Musa? Ketika Nabi Musa sudah berada di Bukit Tua. Di sanalah terjadi pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Naam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143, Qala Rabbi arini anzur ilaik. Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Nabi Musa ngomong nih, Qala lan tarani. Maka Allah mengatakan, sekali-kali engkau tidak akan sanggup melihatku. Walakin undur ilal jabal. Namun lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Jadi lihat gunung tuh. Lihat gunung itu. Kalau dia masih kondisinya seperti itu, maka engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, gunung pun hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi di sana terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Nah, adapun orang-orang yang tidak mengimani ini, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, tentang sifat Allah ikhtiyariyah ini, mereka katakan ini sudah tertera di Lauhul Mahfuz dan itu hanya bahasa jiwa. Tidak ada pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Maka yang seperti ini keliru. Kepada siapa saja Allah berbicara itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah zat yang maha berbicara. Kapan, di mana, dengan siapa, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan itu semua kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu dia. Dan ini lebih lanjut ada pembahasannya di kajian kita Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang diadakan di malam Rabu. Pembahasannya seputar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ikhtiyariyah yang memang ini tidak diyakini oleh sebagian kelompok dari sekte-sekte Islam. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Allah mengatakan, "Faqul hal laka ila an tazakka." Dan katakanlah kepada Fir'aun,
Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, walaupun di dalam hatinya dia tetap meyakini Allah itu ada, tapi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, dia sampaikan kepada kaumnya. Dan indikasinya ketika beliau ditenggelamkan di Laut Merah, barulah dia mengatakan amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Sampai-sampai malaikat Jibril itu turun. Untuk apa? Ngambil lumpur Laut Merah untuk menyumpalkan ke mulutnya Fir'aun. Naam. Artinya kalau bahasa kita, Jibril itu geram. Dengan siapa? Dengan Fir'aun. Sampai-sampai turun, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, dan beliau khawatir kalau dia taubat, taubatnya diterima oleh Allah. Ternyata taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sudah sampai di kerongkongan baru dia beriman. Gak ada manfaat seperti ini. Dan jasadnya itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Tapi jamaah, ya, seorang Fir'aun yang mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Datanglah kalian berdua kepadanya dan ucapkanlah dengan ucapan yang lembut. Ucapannya apa, Bu? Lembut. Ini Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengatakan dengan ucapan apa, Bu? Lembut. Ada nggak suami-suami ibu mengatakan seperti itu? Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, maka ketika memberikan nasihat kepada suami gimana? Lebih lembut lagi. Yang mengatakan seperti ini saja Nabi disuruh mengatakan ucapan yang lembut. Apalagi yang nggak mengatakan seperti itu? Ya. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Namun demikian, karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, sekalipun lembutnya Nabi Musa dan Nabi Harun tetap saja kafir. Di dalam ayat ini banyak faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita akan sebutkan. Yang pertama, faedah yang pertama, saat Nabi Musa mendakwahkan Fir'aun, Nabi Musa tidak mengatakan ucapan dalam bentuk perintah. Jadi Nabi Musa itu bukan merintah kepada Fir'aun dengan mengatakan wahai Fir'aun taatlah, tidak. Tapi Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk menyucikan dirimu? Adakah keinginanmu untuk menyucikan dirimu? Ini ditawarkan kepada Fir'aun, bukan merintah Fir'aun. Dan yang seperti ini, Bu, ini bisa dijadikan pelajaran sama ibu-ibu. Mengambil ucapan ketika memberikan nasihat kepada siapa? Kepada suami. Ingat, Nabi Musa tidak mengatakan perintah kepada Fir'aun. Iya, Nabi Musa tidak mengatakan perintah kepada Fir'aun, tapi Nabi Musa menawarkan nih, adakah keinginanmu untuk menyucikan dirimu? Dan ibu-ibu sudah mulai berpikir apa ya rangkaian kata-kata yang mau disampaikan kepada suami. Ya, sudah bisa dirangkai, Bu. Ingat, jangan kata-kata perintah. Ya, jangan kata-kata perintah. Jadi kata-kata tawaran. Tawaran kepada suami. Ya, karena ini tawaran dari Nabi Musa. Adakah keinginanmu untuk menyucikan dirimu? Itu yang pertama, kelembutan yang pertama. Kemudian yang kedua,
Pada saat Nabi Musa mengatakan ila antazakka, adakah keinginanmu untuk menyucikan dirimu? Kata at-tazakki, menyucikan diri, diartikan sebagai perkara kesucian, keberkahan, pertambahan. Dan ini ucapan yang pasti diterima oleh Fir'aun, karena ucapannya adalah ucapan-ucapan kebaikan. Nah, jadi bisa ibu-ibu mengatakan kepada suami, Mas, Bi, Pa, pengen gak kita sama-sama masuk surga? Kan ini enak. Iya. Jangan katakan lihat giliran suaminya gak sholat, Mas, sholatlah, sok neraka nanti. Iya, sama seperti anak-anaknya, sama seperti anaknya. Iya. Nah, apalagi yang mengucapkan istri, kemudian ucapkan di telinganya, udah langsung dia itu. Besok-besok dia yang azan. Iya. Demikian jemaah dimuliakan oleh Allah. Nah, ini perkataan yang Masya Allah ini. Iya, perkataan yang benar-benar lembut, benar-benar indah. Seperti itu dia. Kemudian yang ketiga, Musa mengatakan tazakka, menyucikan dirimu. Ya, menyucikan dirimu. Dan beliau tidak mengatakan uzakkika, aku akan menyucikan dirimu. Artinya engkaulah yang mensucikan dirimu. Ya, kalau engkau mensucikan dirimu, kebaikan untukmu sendiri. Ya, jadi ini arahan. Sifatnya tawaran kemudian arahan. Jangan, Mas, kalau nggak tahu nanti adik ajari. Ah, ini payah, Bu. Gengsi itu, Bu. Yang seperti itu gengsi. Ya, adik kan udah belajar tahsin. Ya, kalau Mas nggak tahu nanti adik ajarilah. Seperti itu dia, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, cari bahasa yang indah, bahasa bukan menggurui. Ya, bukan menggurui. Dari sini ibu-ibu dapat pelajaran berharga ini. Bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Yang keempat, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan engkau akan kutuntun ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Nah, inilah bentuk kelembutan Nabi Musa alaihissalam. Ya, hanya sebagai apa? Menuntun saja. Kalau sudah sampai, sudah, silahkan laksanakan. Sama seperti ucapan, aku siap menunjukkan kepadamu lokasi harta. Setelah ditunjukkan lokasi hartanya, silahkan ambil sendiri. Nah, seperti itu dia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini kelembutan yang keempat yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kelembutan yang kelima, dia mengatakan ila rabbika, ke jalan Tuhanmu, agar menyadarkan bahwasanya Fir'aun itu bukan Tuhan. Nabi Musa menyadarkan nih kepada Fir'aun yang dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Nabi Musa mengatakan engkau akan kutuntun ke jalan Tuhanmu. Jadi dengan secara tidak langsung Nabi Musa hendak memberikan pelajaran kepada Fir'aun bahwasanya dia bukan Tuhan. Ya, dia bukan Tuhan. Seperti itu di jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam, fatakhsha, agar engkau takut kepadanya. Nah, agar engkau takut kepadanya. Jadi seorang yang sudah diberikan petunjuk, kemudian mengenal penciptanya siapa, maka dia akan merasa takut dengan penciptanya. Kenapa Fir'aun mengatakan, dengan beraninya dia mengatakan ana rabbukumul a'la? Karena dia nggak kenal, karena dia tidak mendapatkan petunjuk. Sehingga ketika dia tidak kenal, bagaimana mungkin dia takut kepada Allah? Maka keluarlah kata-kata seperti ini. Maka Nabi Musa mengingatkan dengan mengenal Allah akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Nabi Musa mengatakan halaka, adakah keinginanmu? Adakah keinginanmu? Tidakkah engkau wahai Fir'aun
mempunyai keperluan dan kebutuhan. Jadi ini mengajak untuk memenuhi kebutuhan dia. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang indah yang dilontarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, karena memang Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun dan mengatakan dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang bijak, bukan menggurui. Ingat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata kuncinya ketika menyampaikan nasihat kepada suami apa? Tidak menggurui. Ya, tidak menggurui. Nah, seperti itu dia. Silahkan dengan rangkaian kata-kata, apakah ibu-ibu mau buat puisi saja silahkan. Ya, sampai suaminya menerima. Ya, artinya dengan kata-kata yang memang santun, dengan kata-kata yang lembut, tidak memojokkan, tidak menggurui, karena yang didakwakan siapa? Orang yang di atas. Beda kalau yang didakwakan orang yang di bawah seperti anak-anak. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan jelaskan mukjizat, ya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam sesuai dengan zamannya. Tapi Allah alam, ya, pekan kedua karena sudah puasa, apakah tetap kajian atau tidak, nanti menunggu info dari panitia apakah di Ramadan kita tetap kajian atau tidak. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Nah, silakan. Di mana nah, adapun di mahsyar, ya, adapun di mahsyar maka tidak. Ya, dan itu terjadi setelah mengalami proses. Kan ada proses-proses. Ya, proses di ketika mendapatkan buku catatan amal, timbangan, sirat dan seterusnya. Ya, adapun bagaimana, kapan, di mana menunggunya, Allahu a'lam. Yang jelas pada saat kita berada di mahsyar itu masing-masing urusan. Nah, demikian, Allahu a'lam. Pada saat di padang mahsyar semuanya lari. Bagaimana mau ketemu? Ya, masing-masing pada saat itu. Ya, jangankan mencari pasangan, melihat orang yang di depan saja udah nggak peduli lagi. Itu ketika di mahsyar. Itu ketika di mahsyar. Tapi ketika sudah proses terjadi, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, di sanalah saling memberikan syafaat satu dengan yang lain. Demikian. Apakah seorang anak wajib membayar hutang orang tua dari pendapatannya? Apa harus dari aset yang dia jual, misal tanah, rumah, atau kendaraan? Untuk menjual aset, tabungan memakan waktu. Bagaimana status almarhum orang tua di alam kubur? Terus Ustaz, orang yang menghutangkan ikhlas bila membayarnya setelah aset terjual dengan keikhlasan sang penghutang, apakah almarhum orang tua tinggal beri ampunan Allah, beri ampunan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ketika hutangnya belum dilunasi, maka selama hutang itu belum selesai, dia tidak akan mendapatkan nikmat. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu, mereka aman dari fitnah.
Kenapa mereka aman dari fitnah kubur? Mereka nggak ditanya lagi. Kalau sudah tidak ditanya dari fitnah kubur, berarti mereka bakal nikmat, bakal mendapatkan nikmat. Karena penentu mendapatkan nikmat atau azab kubur itu dari fitnah, dari pertanyaan. 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Apa saja pertanyaannya? Siapa? Rabbmu. Kemudian apa agamamu? Kemudian siapa? Nabi. Hanya 3. Nggak ada yang keempat. Siapa yang kau coblos? Nggak ada. Ya, tidak ditanya siapa yang dicoblos, itu nggak ditanya. Ya, hanya 3 saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia bisa jawab, maka dia mendapatkan nikmat. Artinya orang yang mati syahid, yang mereka tidak melewati fitnah kubur ini, mereka dapat nikmat. Tapi kalau mereka punya hutang belum dapat, sampai hutang itu dilunasi. Oleh karenanya Abdullah bin Amr, orang tuanya Jabir bin Abdullah, dia berpesan nih kepada Jabir bin Abdullah, jangan ikut perang Uhud. Jangan ikut perang Uhud. Karena apa? Kalau seandainya dia mati, walinya, anaknya inilah yang akan membayarkan hutang. Dan benar, ya, orang tua Jabir bin Abdullah ini mati syahid dalam perang Uhud, dan dia punya hutang, dan dia punya anak-anak perempuan. Akhirnya Jabir bin Abdullah inilah yang melunasi hutang bapaknya. Nah, selagi hutang itu belum dilunasi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia termasuk orang yang soleh, dia belum mendapatkan nikmat. Dia belum mendapatkan nikmat, walaupun dia bisa menjawab pertanyaan. Ya, karena hutang ini menjadikan dia terkatung-katung. Maka selesaikan. Apakah anak wajib membayarkan hutang orang tuanya? Wajib kalau dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau dia pengen orang tuanya itu disiksa di dalam kubur, ya biarkan saja. Dan bakti anak kepada orang tua itu nggak akan bisa dilakukan, kecuali kata Nabi SAW, dia dapatkan orang tuanya sebagai seorang budak. Dia beli, kemudian dia bebaskan. Dia dapatkan orang tuanya sebagai seorang budak. Orang tuanya budak, dia merdeka. Lalu dengan hartanya dia beli orang tuanya. Setelah dia beli, dia merdekakan. Sama seperti ini. Orang tuanya punya hutang yang belum selesai, sudah meninggal dunia. Kewajiban siapa? Anak. Kalau harus menjual aset, jual aset supaya cepat. Ya, supaya hutang-hutang itu cepat dibayar. Ya, nah ini dikasih tempo. Ya, dikasih tempo sampai pada akhirnya asetnya terjual, barulah dia membayar hutangnya. Selagi hutang itu belum dibayar, maka orang tua itu mendapatkan hukuman, mendapatkan adab kubur. Seperti itu dia. Beda kalau seandainya di sini dikatakan yang menghutangkan ikhlas. Dia ikhlas, tapi ikhlasnya bersyarat. Ikhlasnya bersyarat. Apa syaratnya? Ya, kalau asetnya terjual. Kalau asetnya terjual, maka segerakan. Ya, maka segerakan. Artinya sudah dikasih peluang nih sama orang yang menghutangkannya, maka selesaikan supaya benar-benar orang tua itu selamat dari adab kubur. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya. Belum dibayar. Iya. Abu Qatadah, ketika Nabi pengen menyolatkan salah seorang sahabat, Nabi tanya, punya utang dia? Punya 2 dirham. Nabi solatkan karena ada yang nanggung, yaitu Abu Qatadah. Besok Nabi tanya kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, 2 dirham sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Besok ketemu lagi. Begitulah perhatiannya Nabi SAW. Karena ini bukan perkara yang remeh. Besok ketemu lagi dengan Abu Qatadah. Abu Qatadah, 2 dirham gimana? Baru selesai ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sekaranglah, karena baru diselesaikan, jasadnya baru dingin. Walaupun kita yang nanggung, kita berikrar nih menanggung hutangnya, tapi belum kita bayar-bayar juga, tetap dia mendapatkan
hukuman, maka selesaikan. Kalau kita sudah mengikrarkan bantu orang misalnya, selesaikan. Jadi diselesaikan. Kalau belum diselesaikan, masih ditanggung-tanggung, namanya hutang belum selesai. Ya, hutang belum selesai. Nah, seperti itu dia. Maka jangan kita pernah menyepelekan masalah hutang. Dan prinsipnya jamaah, kalau kita berhutang dengan sesama kita, ya sesama ibu-ibu, jangan pernah berbaik sangka. Kuncinya jangan pernah berbaik sangka. Kenapa? Kalau kita berbaik sangka, sulit bayar hutang. Ibu itu kok satu kajian kok, kan biasa ketemu kok. Ini baik sangka namanya, Bu. Akhirnya apa? Nggak bayar hutang. Akan dia kaya 100.000, masa mungkin dituntut-tuntut? Kan nggak akan mungkin. Paling dihalalkan nanti. Itu baik sangka namanya. Kalau udah baik sangka nggak mau bayar hutang. Ya, prinsipnya adalah buruk sangka. Takut gimana kalau dia nggak dihalalkan? Gimana kalau saya yang mati, dan seterusnya. Yang kedua, berhutang dalam perkara yang memang darurat, perkara yang memang penting. Iya, bukan perkara yang untuk, mohon maaf, gaya-gayaan, jangan. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang penting. Seperti itu dia jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Adapun untuk gaya-gayaan, hendaknya kita memiliki sifat qanaah. Demikian, Allah a'lam. Ada lagi? Banyak, insyaallah. Jam berapa ini, Bu? Kita mengikhlaskan, kita yang memberikan hutang, kemudian dia meninggal, kita masih hidup, masihlah, karena ibu masih gajian. Iya, sampaikan ke keluarganya. Gimana? Oh gitu. Ya, sampaikan orang yang kenal dengan keluarganya. Ya, sampaikan misalnya, Bu, ibu kenal dengan anak si fulana kan? Sampaikan ke dia, hutangnya sudah saya ikhlaskan. Insyaallah habis itu dibuka lagi, Bu. Ya. Jadi harus sampai ke mereka. Ya, harus sampai ke mereka agar mereka tahu hutang orang tua mereka sudah kita ikhlaskan. Silakan, Bu. Ya, kalau hutang ke bank ada akadnya, kalau meninggal pemutihan. Selesai hutangnya, selesai. Tapi masalahnya ketika dia meninggal, apakah dia sudah taubat dari riba? Hutangnya selesai ini. Hutangnya selesai. Dia nggak berhutang lagi. Ya, dia nggak berhutang lagi. Apa yang digadaikan dikembalikan, selesai. Itu kan bagian dari akad mereka. Apakah seperti ini lunas? Tapi pertanyaannya, apakah ketika dia meninggal sudah taubat dari riba? Itu masalahnya, Bu. Ya, itu masalahnya. Ya, jadi hendaknya pada saat dia sudah terlanjur, maka hendaknya setiap saat dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak tahu. Karena riba ini merupakan dosa besar. Jadi kalau kredit yang memang masuk ke dalam perkara riba yang kita sudah terlanjur, maka setiap hari hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Adapun hutangnya selesai, iya selesai. Nah, karena akad mereka seperti itu. Demikian. Sama, Bu? Iya, sama. Iya, KPR juga. Iya. Ada lagi? Hah? Nah, apapun lembaganya, kalau masih ada unsur ribanya, Bu, apapun namanya, ya, maka perhatikan apa namanya, tambahannya bagaimana. Jadi sifat kredit itu ada dua. Contohnya seperti ini. Ini lembaga keuangan. Ini barang yang mau kita beli. Kita pihak pertama, ini pihak kedua punya barang, ini pihak ketiga, lembaga keuangan. Nah, kita mengajukan kepada pihak ketiga, lembaga keuangan nih. Lembaga, ya. Nah,
Kita mengajukan kepada pihak ketiga, lembaga keuangan, untuk membeli barang. Kita dengan pihak ketiga ini namanya pinjam meminjam. Kita pinjam ke dia, hutang. Ya, karena dia yang membelikan untuk kita. Ya, jadi akadnya dengan pihak ketiga ini kita pinjam meminjam. Ya, kita pinjam uangnya, kemudian kita belikan barang yang mau kita beli. Nah, kalau sifatnya pinjam meminjam, maka tidak boleh ada tambahan. Kullu qardin jara manfaatu fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada tambahannya maka riba. Berapa yang kita pinjamkan? 15 juta, pulangkan 15 juta. Enggak boleh 15 juta 100 ribu. 16 juta enggak boleh. Namun kalau kita minjam sama orang, pada saat kita mengembalikan, kita tambah pengembaliannya itu tanpa ada akad di awal, boleh. Tanpa ada akad di awal. Dan kita juga yang meminjamkan jangan pernah berharap untuk ditambahi. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia menambahi, boleh kita terima, boleh, karena nggak ada syarat di awal. Itu dia pinjaman. Tapi kalau pihak ketiga ini beli barang dengan pihak yang kedua, akhirnya barang ini milik pihak ketiga, dan kita pengen beli dari pihak ketiga ini namanya jual beli. Ini jual beli. Kalau tadi pinjam meminjam, ini jual beli. Nah, prinsip jual beli, bolehkah kredit? Boleh. Iya, boleh kredit, boleh kredit. Tentunya kredit ini lebih mahal daripada cash. Kalau cashnya 15 juta, kalau kredit 16 juta. Kredit 3 kali bayar, pagi siang malam. Kalau bisa. Iya, kalau bisa. Nah, dalam proses kredit ini dia terima, dia ambil dua tawaran, 15 juta kalau cash, 16 juta kalau kredit. Kredit setahun misalnya. Dan setiap bulannya sudah ditetapkan berapa bayarannya. Namun kalau ada keterlambatan dan kena penalti, ini riba. Walaupun syariah. Atau konsep yang lain, Bu. Saya yakin saya tidak akan telat bayar. Tapi dalam akad, butir-butir akad itu, kalau telat kena denda sekian persen. Kita bayar setiap bulannya tepat pada waktunya. Bahkan kita dikasih reward nih. Karena apa? Ya, nasabah yang paling disiplin. Iya. Kita tanda tangan, Bu. Maka kita sepakat dengan akad riba, maka kita masuk sebagai pelaku riba. Demikian. Maka kalau itu sudah terlanjur, yang awalnya kita nggak tahu hukumnya, setiap saat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau kredit? Nggak ada? Ya, aman. Demikian. Baik, insyaallah nanti disampaikan pada kesempatan yang lain. Kita cukupkan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.